petani Indonesia itu kan dia menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan seluruh manusia yang ada di Indonesia. Tapi kok miskin? Podcast Tibong, podcast dari Kalor. Halo, gue Arga. Selamat datang kembali di Podcast Tifam, podcast dari kebun. Nah, kali ini kita Waktifam lagi bergerilya kembali untuk melanjutkan perjalanan kita untuk menemui kebun-kebun kolektif yang ada di kota dan Kabupaten Bogor. Nah, sekarang ini gue lagi ada di salah satu kebun yang ada di tengah-tengah kota. Namanya itu adalah kebun One Home Farm. Sekarang gue ditemenin langsung bareng narasumber yang sangat inspiratif sekaligus pendiri langsung dari One Home Farm. Ini dia. Selamat datang Bapak Victor. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan kesempatan buat kita ada di kebun yang sangat-sangat enak banget ini. Dengan pengalaman riset yang udah kita bawa, aku kayaknya pengen nanya-nanya banyak soal kebun di sini deh Pak gitu. Pertama sih aku pengen nanya soal kebun One Home Farm itu sendiri sih Pak. Apa latar belakang atau apa sih filosofis kenapa namanya One Home Farm? Ya. Kita ke hal-hal yang mendasar dulu aja Pak. Ya, kenapa dikasih nama One Home Farm itu? Saya memberi nama karena belajar dari pengalaman di Indonesia. Orang Indonesia itu mudah sekali terpecah belah. Nah, jadi kalau One Home itu bicara satu rumah, satu kesatuan. Lalu yang kedua, bicara di Indonesia biasanya orang kalau sudah maju sedikit, dia langsung membuka tandingannya. Paham ya? Dia ikut jualan di tempat martabak. Iya. Martabaknya namanya AB. Nah, dia sudah sekian tahun di sana. Akhirnya dia buka sendiri martabak AC. Akhirnya kita gagal tumbuh kembang jadi besar kan? Iya. Karena makin dipotong-potong, makin dipisah-pisah, akhirnya tidak bisa jadi besar. Jadi makanya dari situ kita punya filosofi. Walaupun nanti kita mungkin berhasil, kita makin sukses, makin lahannya makin luas, kita tetap mau jadi satu kesatuan dan istilahnya ada di satu rumah yang sama. Seperti itu. Oke. Aku dengar-dengar juga memang ini lahir dari nilai idealisme yang udah dibangun dari mungkin dari Bapak Victor juga dan tim gitu ya. Nah, apa sih yang ngebawa prinsip ini untuk mengembangkan kebun One Home Farm ini gitu? Ya, kita bertani itu kan dari tahun 2012 ya. Jadi sebelum pemerintah itu gerasa-gerusu tentang ketahanan pangan, petani muda gitu ya. Jadi kita sudah lebih dulu menangkap hal itu. Kenapa? Karena pada waktu itu ada satu kegundahan di hati saya ya. Kita ini negara agraris. Ya, tanah kita itu ada jutaan hektar nganggur. Tapi kita impor terus dari luar negeri. Ya, hasil pangan yang kita butuhkan justru banyak dari luar. Tapi juga di satu sisi lain kita melihat petani Indonesia itu kan dia menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan seluruh manusia yang ada di Indonesia. Tapi kok miskin? Jadi dari situ kita bingung. Harusnya kan kalau logiknya ya, kita mempunyai satu produk yang dibutuhkan oleh satu bangsa. Harusnya tuh orang yang punya produk tuh tajir. Nah, tapi ini lucu, yang punya produknya miskin. Di bawah garis kemiskinan malah. Nah, dari situ itu men-trigger saya dan teman-teman. Kok aneh ya? Kenapa kalau kita itu ngaku sebagai petani, ya khususnya 2012 yang lalu, malu gitu, nganggep kenalan sama orang, kerjanya apa? Petani. Kayaknya tuh gengsinya, waduh, malulah pokoknya mengaku sebagai petani. Nah, padahal kita itu sebetulnya kan pahlawan ya. Kalau kita nggak nanem, nggak ada yang dimakan, bangsa kita bisa kolaps gitu. Iya, betul. Nah, jadi dari situ idealisme itu muncul. Akhirnya saya tetapkan tekad dengan teman-teman yang ada, kita coba masuk ke dunia pertanian gitu. Jadi ya kita mulai cobalah. Jadi awalnya dari 50 polybag. 50 polybag. Ya, polybag itu seperti ini nih yang di samping nih. Nah,
50 polybag, kita punya tanaman, jadi belum punya lahan, belum punya tanah. Nah, itulah Prosesnya. starting point di mana kita memulai itu. Gitu. Itu pasti proses perjalanannya kalau misalkan diawali dengan 50 polybag doang nih kayaknya perjalanannya panjang banget ya, Pak. Dari 2000 berapa tadi? 12. 2012 ya? Iya. Berarti sekitar udah hampir 11 tahun 11 sekarang. tahun Iya, perjalanannya. Benar-benar. betul. Ini menarik sih ketika kita ngomongin soal petani dan memang khususnya untuk anak muda ya, Pak. Banyak Betul. orang yang kayaknya malu untuk menjadi petani. Aku Iya. pernah baca quotes ya soal petani itu, kalau kita tuh sebenarnya membutuhkan pengacara atau dokter tuh sesekali gitu, atau Iya. terhadap pekerjaan-pekerjaan, tapi petani ini sebenarnya kita membutuhkan Betul. 3 kali sehari 1 piring Betul, makan gitu. betul Jadi sekali, sangat sangat fundamental betul. sekali nih petani Iya. ya, Pak. Nah, aku sekarang aku pengen nanya nih, dari media sosial yang udah aku baca soal One Home Farm ini sendiri, ini tuh kebun yang mengusung urban farming. Nah, Iya. urban farming itu sendiri apa sih, Pak? Gitu. Iya. Untuk temen-temen nih yang mungkin ingin tahu lebih mendalam gitu penjelasan soal urban farming kayak gitu. Urban farming itu kan lahir sebenarnya dari istilah di perkotaan ya. Iya. Kita kalau di kota itu udah susah lah mendapatkan sebuah kebun gitu Iya, ya. iya, betul. Jadi lebih Benar, banyak benar. mendapatkan rumah Iya, dan perumahan betul, betul. ya. Jadi muncullah istilah itu. Jadi di tengah kota Iya. ya yang besar mungkin tapi masih tersedia taman atau Iya. kebun gitu. Nah, mengusung konsepnya apa? Biasanya kan konsep yang ramah lingkungan, Iya. lalu menyediakan ketahanan pangan buat komunitas. Oke, Ya, oke. biasanya kan seperti itu. Iya, iya. Nah, itulah juga yang kita pakai gitu. Di One Home Farm kita memang ada di pusat kota ya, tidak jauh dari kota Bogor. Lalu kita juga menanam secara organik, Oke. lalu lumayan lah untuk skala pertanian di tengah kota ya 5.000 meter kan lumayan ya, lumayan Lumayan besar untuk lah, sekarang. setengah hektar lah Iya. begitu. Nah, jadi itu memang urban farming itu kita dapat. Tapi dari One Home sendiri kita punya sebuah istilah lain. Urban farming itu kita menganggap bahwa di kota itu butuh makanan sehat. Iya, betul, Karena betul. orang di kota justru dapat makanan kan suplai dari berbagai tempat lain Iya, yang seringkali notabene tidak diketahui asal-usul pangannya itu dari betul, mana. betul, betul. Ya, jadi kan kalau sehat itu bukan dimulai dari apa yang kita makan. Iya. Sehat itu dimulai dari di mana kita menanam dan bagaimana cara kita bercocok tanam. Nah, jadi dari situlah kita mengeluarkan konsep bahwa One Home itu ada di tengah kota besar, tapi tetap memakai cara-cara yang tradisional atau alami, Iya, iya. sehingga nanti menghasilkan pangan sehat bagi komunitas dan bagi keluarga-keluarga. Itu sih konsep Oke, yang oke. kita usung. Jadi udah di tengah-tengah kota juga pertanian organik Iya, juga gitu. betul. Dan ini sih yang menjadi hal yang aku ngebuat ini tertarik gitu. Ketika di lahan kota dengan memakai metode pertanian organik gitu. Ini di sini katanya menanam nyangkulnya tuh sekarang udah nggak mesti harus digembur gitu. Iya. Udah tinggal pakai tangan aja masukin. Itu tuh gimana sih metode kayak gitu, Pak? Iya, jadi kan kita jadi sejarah awal kan 6 tahun pertama kita tuh ancur-ancuran lah. Oke. Belajar kan, Betul, betul. karena saya sendiri tidak punya latar belakang pertanian. Oke, betul, betul. Teman-teman juga nggak punya latar belakang pertanian. Ya otomatis kan kita ngulik lah bahasa Iya. sekarang. Gimana sih bertani yang bagus, bertani yang berhasil, bertani yang lebih modern, bertani yang lebih mudah. Nah, setelah 6 tahun itu kita berjibaku ya dengan ikut training ini, training itu, bayarnya mahal, tapi gazebo lah ya, Iya, iya, nggak iya. jelas banget lah untuk apa itu sebenarnya training. Iya. Ujung-ujungnya cuman jual bibit, jual pohon gitu ya. Iya. Jadi akhirnya saya jadikan itu ya seperti kita belajar aja lah. Setelah belajar, nah saya tuh ketemu, saya memang menjadikan konsep belajar saya ke negara-negara Eropa. Iya, iya. Karena kenapa Eropa? Karena gini kan kalau di Eropa orang kenalan, saya petani, wih semua orang angkat topi gitu kan karena tajir, mobilnya Iya. 4-wheel drive gitu ya, lahannya luas. Kalau di Indonesia saya petani ketawa gitu orang, pasti gembel ini gitu. Nah, jadi saya pengen tahu gitu, sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang di Eropa itu kok petani itu kok dihargai sekali gitu, Iya, gitu, betul, dan betul, juga betul. kok berhasil gitu. Iya, Nah, betul. jadi saya banyak mempelajari beberapa risalah dan metode di sana. Nah, Oke. ternyata
para petani di sana tidak lagi mencangkul, membajak, ya kecuali sawah ya. Iya. Mereka lebih banyak mempergunakan media tanam. Oke. Jadi mereka membuat kayak bank pupuk ya, rumah pupuk begitu, Iya, betul. yang semua sampah rumah tangga dikumpulkan, sisa potongan daun ranting-ranting dikumpulkan. Nah itu Wah. akhirnya menjadi media tanam. Media tanam. Jadi Kompos. dia menanamnya tidak lagi di bawah tanah, tapi di atas tanah. Nah saya lihat, wah ini kalau kita kerjakan begitu kan si petaninya nggak capek ya. Betul. Nah, hanya media tanam kita bentuk, bisa pakai batang pisang, bisa pakai seperti yang dilihat di sini nanti ada dari ban bekas, bisa juga di polybag, bisa Iya. juga di bekas-bekas batang kayu Iya, ya. betul. Nah, tinggal kita taruh media tanam. Jadi pertama gembur, Iya, kedua menghemat tenaga, kerjanya cepat gitu. Lalu betul. kesuburannya terjaga. Oke. Nah, akhirnya itulah yang kita pakai metode tersebut sampai hari ini gitu. Mungkin, dari yang aku pahami, apa yang paling sederhana itu adalah kita mensejahterakan tanahnya ya, itu ya, yang Betul, menjadi metodenya tuh. Jadi, betul, menanam itu tuh nggak asal gitu, tapi kita mensejahterakan tanahnya betul, dulu gitu, betul supaya jadi sekali. gembur ya, gitu ya. Iya, Dengan tambahan-tambahan tadi, itu betul. tadi kompos segala macam. Ya, Nah, juga aku di sini ngedenger, kolam lelenya itu di sini dijadiin buat siraman air gitu kan. Maksudnya kalau sekarang kita ngelihat orang-orang perlu modal gitu ya, Pak, ya, iya. untuk dia harus nanam tuh beli apa namanya yang udah bermerek gitu kan ya, yang cair, pupuk Pupuk cair cair gitu. ya. Sekarang ini pakai lele yang udah tinggal diambil terus langsung ditanam gitu ya, Betul, disiram gitu ke ya, tanaman. Itu betul. gimana sih, Pak, itu ini ya, Pak, Ya, jadi metodenya kan tuh? kemarin tuh kan marak tuh orang Iya. pada bilang bikin pupuk cair, VOC begini ya. Apalagi lah ekoenzim. Nah, tapi Oke. kan kita ini kan nanamnya ini kan bukan satu pot. Iya, Nanamnya ini kan 5.000 meter. Butuh pupuk kan banyak. betul. Media tanam saja kita butuh berton-ton gitu Iya ya. iya. Jadi kalau kita mengandalkan pupuk yang dibuat berbulan-bulan kan terlambat kita. Iya. Jadi saya waktu itu berpikir, gimana ya? Nah, akhirnya saya lihat kan kolam lele itu dipakai tuh untuk nanam kangkung apa. Iya Jadi iya. beberapa media sosial kan orang pada bercocok tanam kangkung dan bayam itu mempergunakan kolam lele. Iya, betul Nah, betul. berarti kan tuh nutrisinya bagus kan? Iya. Nah, saya kepikiran loh, kenapa enggak air dari sungai kita filter pakai eceng gondok, lalu kita masukkan ke kolam ikan. Nah, dari kolam ikan itu kan satu sisi lelenya juga butuh sirkulasi air Iya supaya lelenya sehat, iya. doyan makan. Ya sudah, daripada air lelenya dibuang, kenapa tidak kita siram kepada seluruh tanaman yang ada di kebun? Nah, waktu kita coba begitu ternyata responnya bagus. Wow. Tanaman-tanaman yang ada, tumbuhan-tumbuhan yang ada nih merespon sangat positif. Jadi saya pikir ya iya ya, karena kan memang cukup baik gitu air lele itu, apalagi kalau lumpur-lumpurnya ya itu kan Oke. sangat-sangat wah efektif banget lah gitu. Oke Jadi oke. ya kita nggak pernah lagi beli pupuk cair. Ya Oke. sudah kolam lele itulah pupuk cair kita dan setiap hari kita isi, setiap hari kita kosongkan. Toh ikan lelenya juga tiap hari makan, Iya, betul. sehari 3 kali dan Iya. dia juga mengeluarkan kotoran kan. Ya jadi kita memang mengusung konsep pertanian yang nggak jeribet lah. Iya. Ya di tengah dunia yang sudah ribet, kalau ngeluarin konsep yang ribet entar nggak ada yang mau ikut gitu. Iya. Jadi yang simpel-simpel aja lah. Ekosistemnya jadi berjalan ya, ekosistemnya Betul. berjalan. Itu kalau kayak gitu tuh, kotoran si ikan lele itu ngaruh nggak sih, Pak? Maksudnya cara dia dikasih makannya juga apa gimana gitu? Makanannya itu emang bener-bener organik aja gitu dari hasil makanan dari sini juga gitu. Ya. Itu gimana Kalau tuh? lelenya memang kita buat semi organik. Jadi Oh, dia semi makannya organik. sayuran, Oke. azolla, ya walaupun Oke. tetap kita membutuhkan pelet untuk nutrisi tambahannya Oke, gitu. Tapi siap. semakin besar lelenya, makin kita perbanyak unsur hijaunya begitu. Oke Nah oke. pada dasarnya kan lele ikan yang rakus. Iya iya. Kalau dia udah lapar kan apa aja dimakan, temennya aja dia makan, apalagi sayur gitu. Bener, Ya, Pak. Nah, aku juga balik lagi kita ngomongin soal urban farming. Nah, potensi urban farming itu sendiri untuk hari ini gitu, buat hmm, masyarakat khususnya di kota yang udah kayaknya kita minim lahan ya untuk kota-kota ya. besar ini gitu. Nah, itu
apakah bisa menjadi potensi gitu untuk kita bisa Betul. nyebarin ini gitu buat teman-teman khususnya anak-anak muda gitu kan kalau misalnya kita berkaca di Eropa gitu, aku sering ngeliat tuh kayak rumah-rumah mereka tuh pasti ada tanaman Ya, gitu, selalu bisa ada ketahanan betul, pangan yang mereka betul. bangun gitu. Jadi, bertanam itu tuh ngebuat mereka tuh menjadi hal yang emang dibutuhkan Ya, gitu, bukan jadi kayak, "Ah, apaan ini betul. pekerjaan," gitu. Itu sih, Pak. Apa gimana sih Mhm. menurut sudut pandang Bapak itu sendiri gitu? Ya kalau saya sih punya prinsip ya di One Home Farm ini memang kita harus kembali memanfaatkan Oke. semua jengkal tanah yang kita punya. Oke. Kalau orang bilang, "Tapi saya nggak punya tanah Pak, di rumah saya itu sudah disemen semua, udah Iya. di keramik." Ya sekarang kita bisa beli media tanam dan pot, Betul, ya kan? betul. Emangnya nanam sayur itu harus punya lahan yang besar? Enggak, ya kan? Kita bisa beli pot, bahkan kalau oke lah kita bilang, kita nggak punya duit buat beli pot, ya kita punya bekas barang-barang rumah tangga, Iya, bekas galon rusak, betul. bekas aqua, ya, Iya, minuman-minuman botol begitu, kita bisa pakai. betul betul. Terus apa tuh, kalau kita beli minyak goreng yang 5 liter, nah itu kan ada jerigennya. Iya, Ya daripada dibuang kan, itu bisa dijadiin sebagai potnya, betul. sebagai tempat nanamnya. Jadi sebetulnya bisa, Bisa. kita itu bisa menanam di mana saja dan kapan saja. Nah, makanya kalau di One Home Farm kita betul-betul mendorong orang itu menanam. Betul. Karena gini, filosofinya begini, sampai kapanpun manusia itu nggak pernah makan uang. Ayo, Iya. saya nggak pernah lihat nggak ada orang ngunyah uang. Nggak ada kan? Selalu dia makannya sayur, Iya. buah, ya kan, lauk pauk. Jadi sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah makan uang. Iya, Artinya setiap hari orang butuh makanan. betul. Sayur, buah, dan sejenisnya. Umbi-umbian. Nah, jadi artinya kita bisa nanam nggak? Oh harus nanam. Betul. Nanam di rumah-rumah, nanam. Ya kami di One Home menggalakkan kalau orang punya lahan harus ditanami. Mau cuma 500 meter, 1000 meter, cuma 100 meter. Kalau cuma 2 kali 1 meter pun harus ditanami. Karena ketika kita menanam, otomatis kita punya persediaan pangan. Oke. Nah, dengan kita punya persediaan pangan, otomatis kita punya keberlangsungan hidup. Seperti itu. Betul betul. Tuh, dengar teman-teman, menanam itu nggak susah, pokoknya dimanapun, kapanpun, kita tuh bisa buat menanam, ya Pak ya? Ya, betul. Nah, sekarang, ini kan kita udah ngebahas hal-hal yang berbentuknya motivasi gitu. Nah, Betul. tapi kita juga harus ngelihat sisi lain gitu, apa sih yang ngebuat, urban farming gitu, khususnya, kita menanam di tengah-tengah kota gitu, apa sih kesulitan-kesulitan yang menjadi hal, itu tuh menjadi kesulitannya gitu untuk, Mhm. orang-orang tuh mau buat menanam gitu, Iya. khususnya di One Home Farm sendiri gitu, kayak gitu sih, Pak. Kalau kesulitan orang mau menanam, Iya, seringkali ya kalau dia misalkan lahannya anggap besar, iya. dia selalu berpikir bertani itu capek dan tidak menguntungkan. Oke. Nah, selalu Iya iya. konsep yang mereka punya, mereka berkata kalau jadi petani pasti kita susah, Oke. gitu. Nah, karena konsepnya salah. Nah, makanya di One Home kita punya training untuk memberikan konsep baru tentang dunia pertanian. Tujuannya supaya orang itu nggak jadi apatis dengan dunia pertanian, Oke gitu. oke. Jadi itu yang kita dorong. Makanya kita ingin setiap orang itu memakai betul-betul lahannya secara produktif. Oke. Bisa sebetulnya. Lalu bisa nggak sih berkebun itu dijadikan penghasilan? Wah bisa banget. Oke. Karena tadi filosofinya, sampai kapanpun orang nggak makan uang. Yang Iya. dimakan sayur, buah, umbi, dan sejenisnya. Iya iya, betul. Artinya, kalau kita memproduksi sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, kan harusnya keberlangsungannya pasti dong. Iya iya. Langgengnya bisnis itu pasti. Iya iya. Nah, cuman konsep yang dibangun para petani itu yang seringkali salah. Oke. Makanya konsepnya harus benar, cara bertaninya harus benar, Betul betul betul. lalu yang harus lakukan oleh seorang petani itu seperti apa. Itulah Oke. yang harus Oke. ditelaah Iya. gitu. Oke oke oke. Ini berarti kesulitan saya sebenarnya, wah ini tinggal ada kemauan aja Iya, gitu ya, betul. ketika punya lahan atau enggak punya lahan pun semuanya bisa sebenarnya dan sangat mudah gitu ketika Iya, kita memahami konsep yang benar gitu dalam betul. dalam bertani gitu. Nah, ketika
kita berbicara soal bisnis tadi, produk-produk gitu ya. Berarti kan akan timbul yang namanya produk gitu ya. Betul. Dari bisnis itu jadinya produk. Nah, untuk menyambung ekosistem gitu, untuk petani itu sendiri gitu yang mungkin sekarang tuh menjadi ancaman kenapa orang nggak mau jadi petani gitu ya. Karena wah udah kalau dijual tuh harga apa namanya hasil panennya dijual dengan harga murah gitu kan. Terus Ya. apa sih ininya gitu, Pak? Khususnya di sini sendiri juga aku sih ngelihat baca-baca ada produk turunannya juga Betul. gitu dari minuman. Itu sih aku pengen, banyak lebih tahu gitu, khususnya buat teman-teman di sana soal bisnis, dari turunan dari pertanian itu sendiri sih, Pak, Ya. kayak gitu. Jadi kalau pertanian tuh sebetulnya kan luar biasa, makanya ada beberapa kampus membuat jurusan agribisnis. Karena Agribisnis, kan dari betul, satu lahan pertanian itu bisa iya berbagai jenis bisnis dihasilkan. Nah, kalau di Eropa itu waktu saya belajar risalah mereka, satu farming itu minimal dia punya 20 jenis bisnis wow, dalam satu lahan farming itu. Sebuah farm itu. oke 20 jenis bisnis yang bisa dikembangkan. oke. Nah, One Home meniru walaupun belum sampai Iya 20, tapi One Home mulai tiru itu. Mulai dari apa? Pembibitan. iya Bibit itu bisa dijual. iya betul. Orang itu sekarang bibit cabai aja dibeli, bibit tomat aja dibeli, Iya betul, bibit ubi aja dibeli, semua beli kan. iya Nah, artinya itu kan ada pangsa pasarnya, iya betul iya kan? Itu bisa betul, jadi satu bisnis tersendiri, bisnis dari yang namanya nursery, ya kan? iya Pembibitan. betul, Nah, bisa muncul lagi bibit apa? Muncul lagi bisnis yang lain apa? Ya sayur mayur, iya ya kan? Nah, makanya di One Home itu kita punya sebuah prinsip. Kalau kita mau jadi petani beneran, petaninya itu harus punya pabrik. oke. Wah, Sebenarnya tapi pabrik. pabriknya bukan pabrik yang mega factory gitu, bukanlah. Paling tidak home industry. Iya Iya kan? Kan iya sekarang kan iya UMKM tuh menjamur di iya mana-mana. iya, Harus petani itu harus punya minimal ya rumah produksi. oke. Seperti itu. Lalu yang kedua, petani itu harus bisa menjual. Betul 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 Ya, betul. jadi kompleksitas permasalahan di bangsa kita, petani itu nggak bisa jual. Yang bisa jual tuh tengkulak. Makanya tengkulaknya kaya, petaninya kere. Betul. Nah, tapi sebetulnya sekarang kan zamannya sudah berubah, zaman canggih. Iya Kita bisa memasarkan barang kita itu di mana saja, kapan saja, dan ke seluruh negeri. Bahkan ke bangsa-bangsa lain. iya, betul betul. Nah, jadi itu sebetulnya hanya tinggal dipelajari, asal mau saja. Iya Tapi ini adalah peluang bisnis yang besar. iya Ya, untuk masuk ke dunia pertanian itu adalah peluang yang sangat bagus. iya. Seperti itu. Apakah, apa sih produk-produk turunan yang udah dibangun di One Home Farm itu sendiri dan, untuk ke masyarakat tuh jangkauannya gimana sih dari harganya? Apakah semua kalangan itu di sini bisa gitu untuk merasakan, tumbuh-tumbuhan atau sayuran-sayuran yang sehat gitu Oke. atau produk-produk turunan yang sehat gitu? Ya, Di luar dari kan kalau misalnya kita sekarang ngelihat ke apa, tanaman-tanaman organik biasanya kan harganya lebih mahal sehingga betul. orang-orang di masyarakat, di desa tuh kadang kesulitan juga gitu Ya. untuk membelinya itu sih, Pak, gitu. Nah, kita makanya punya sebuah apa ya, jargon lah. Iya, Everyone can be organic. oke. Jadi semua orang tuh bisa makan sayur organik. Oke. Sebetulnya sendiri ya kita biaya produksi dari sayur organik itu sebenarnya murah. Iya. Kenapa Betul. dijual mahal ya karena waktu itu kan yang kalangan yang memahami itu hanya orang menengah ke atas. Iya, betul. Jadi rela bayar Oke. mahal karena tahu itu sehat, itu Iya enak. iya Nah, tapi sebetulnya kan biaya produksinya murah iya. gitu. Nah, makanya One Home mulai membuat sayur kemasan. Oke. Karena selama ini orang kalau jualan sayur kan cuman pakai kantong kresek tuh. Iya. Kresek hitam diikat-ikat karet gitu Iya. ya. Nah, kita coba membuat packaging yang lebih baik, Iya kasih label, kasih edukasi iya. ya kan. Nah, tapi kita jual murah Oke supaya menengah ke bawah bisa mengkonsumsi sayur sehat yang sama. oke. Gitu. Jadi kita punya sayur segar yang langsung dikirim ke rumah Iya. setiap hari. Oke. Kita juga punya produk herbal. Jadi kayak teh celup, Iya. jahe ya. Tapi ini semua kita produksi sendiri. Ini kayaknya nih, Pak, ini Ya, teh ini apa nih, Pak? Tehnya ini di bawah nih, namanya Pak. teh Udah zaitun. penasaran banget dari tadi Ya, sama ini teh ini. namanya teh zaitun. Oke, Jadi zaitun. teh dari daun zaitun. Nah, ini Oh, boleh nyobain, Pak? boleh silakan. Sambil Ini mengandung anti aging, anti cancer ya, lalu anti demam.
ya, antivirus. Jadi ini di beberapa tempat malah airnya ini dipakai buat cuci muka Oh. karena ada anti agingnya. Rasanya juga ada manis-manis tapi pahit gitu ya. Ya, jadi ini tidak anak kecil pun doyan karena Iya. tidak sepahit teh yang biasanya. Iya, iya. Seperti itu. Nah, ini yang kita buat. Lalu juga kita buat lele itu jadi frozen food Oke. gitu. Lalu cabe kita buat jadi sambal botol. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang Iya, kita lakukan di One Home ya. iya. Jadi kita punya produk. Kenapa sih harus punya produk turunan? Karena gini, dengan kita punya produk turunan kan harganya di up berkali-kali. Betul. Lalu yang kedua juga kan expired date-nya jauh, panjang. Iya, betul, betul. Gitu. Kita nanam sayur, begitu panen kan 3 hari udah expired date. Harus dimasak, kalau enggak layu, kuning. Iya, Ya kan? betul, betul. Nah, tapi kalau kita bisa buat sayur dan buah itu jadi katakanlah minuman sari buah. Iya. Ya kan, sekarang kan lagi tren tuh minuman sari buah campur sayur. Iya. Di mix antara Iya. buah dan sayur Iya. dijual dalam bentuk botolan. Iya. Wah, itu kan harganya selangit. Iya. Lalu lebih awet gitu. Lalu lebih Nah, itulah yang kita pikirkan dan kita sudah lakukan sejauh ini. Mungkin ini yang mungkin kedepannya akan lebih bisa dikembangkan buat petani-petani, khususnya anak-anak muda yang ingin memahami pembelajaran soal pertanian gitu, konsep-konsep bertani dengan sustain gitu, dengan Betul. berkelanjutan ya Pak. Betul. Kayak gitu. Nah, ini sih aku balik lagi nyambung ke pertanyaan soal ketahanan nih. Karena kita juga di sini ngelihat, wah kayaknya pembangunan kota Ya. di mana-mana gitu. Nah, prospek untuk kita bisa ngelihat soal ketahanan pangan yang bisa kita sediakan secara mandiri itu gimana ya Pak menurut Bapak gitu? Apakah kita nih masyarakat ini punya potensi ke sana gitu atau gimana Pak? Sebetulnya kita punya potensi karena Indonesia kan memang punya lahannya tidak terbatas, luas. Cuman kesalahannya adalah kalau saya boleh mengkritisi adalah kesalahannya adalah membuat besar-besar. Oke. Karena Indonesia tidak cocok membuat besar. Iya. Indonesia cocoknya itu membuat kecil tapi banyak. Oke. Kita buat food estate di Papua. Wah, sekian ratus hektar. Ya terus nanti mau dibawa ke Jawanya gimana? Iya betul. Kita buat di Jawa sekian ratus hektar. Mau dibawa ke Kalimantan terus gimana? Iya betul. Sementara ini barang-barang yang mudah busuk dan cepat busuk. Harusnya gimana? Kalau saya lebih berprinsip kecil tapi banyak. Tuh. Bayangkan kalau di setiap katakan kecamatan itu ada farming yang dibangun oleh swadaya masyarakat dan pemerintah. Saya yakin itu satu kecamatan hidup. Iya kan? Karena apa? Biaya transportasi murah, Iya. lalu memberdayakan petani lokal setempat. Ya kan? Tinggal dibagi aja. Mana sentra sayur? Sayur apa ini? Iya kan? Iya. Ini ada yang sebelah sininya sentra apa? Sentra umbi. Iya. Yang sana sentra pisang. Nah, ini akan menjadi satu kehidupan. Ada lagi sentra ikan, sentra ayam. Ini sebetulnya akan menolong. Betul, Nah, betul. karena negara kita itu kan dipisahkan oleh lautan. Ya, luas lautannya. Iya. Jadi tidak cocok kalau kita membuat langsung yang besar-besar. Iya. Betul. Tersentralisasi di satu tempat. Nggak bisa. Iya. Harus kecil tapi banyak. Ya kecil saya maksudnya ya kecil kalau skala pemerintah kan ya mungkin 5 hektar, 10 hektar gitu. Iya. Tapi ada di sebuah kecamatan atau kabupaten tertentu gitu. Ini kalau dibuat banyak, hidup kita. Betul, Ya, bila pun betul, nanti mau perang bom di mana-mana ya kita tetap hidup gitu karena betul. iya kan? Nanti Iya. bahkan saya percaya ya, kan ini sudah banyak diceritakan oleh pemerintah juga bahwa tahun 2045 itu kemungkinan besar Indonesia itu jadi lumbung Iya. bagi bangsa-bangsa. Betul. Ya tapi kan lumbung bagi bangsa-bangsa kalau nggak ada yang ditanam gimana lumbungnya? Kosong lah. Nah tapi gimana mau menanam? Nah kalau skala besar pasti sulit. Betul. Iya kan? Modalnya sulit. Iya kan? Aduh, kalau Airnya sulit, pupuknya sulit. Tapi kalau skala yang tadi saya bilang kecil-kecil tapi banyak, itu lebih mudah. Betul. Ngawasin orang banyak itu kan lebih sulit Iya. daripada ngawasin orang yang cuma 10-20. Betul. Jadi menurut saya Indonesia itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri untuk mencukupi pangan. Nah, kenapa tidak bisa mencukupi pangan dalam negeri? Karena petani banyak ditipu, Kang. Iya. Ditipunya Betul, gimana? Wah, nanam porang. Nanti porang itu 1 kilo 400.000. Semua dibagiin tuh bibit. Wah, begitu petaninya nanam,
porangnya akhirnya panen harganya 2.000. Ya mahalan pisang daripada Kasihan ya. porang. Kasihan gitu. Nah, kasihan. Nah, itulah yang membuat akhirnya tidak terjadi kemajuan. Nah, makanya kalau kami di One Home Farm nggak pernah ikut-ikut tren. Iya. Biar pemerintah bawa bibit, nawarin ini ke depan harganya mungkin 1 juta sekilo, kita nggak mau ikut. Karena Iya. kita udah dari 2012 tuh kapok. Iya. Ngikuti tren. Iya, iya, Gitu iya. ya. Jadi kita lebih ke arah yang tadi berkelanjutan aja. Oh, masyarakat sekitar butuh apa sih? Kan sebenarnya gampang ya. Iya. Bikin AMDAL-nya kan gampang Iya, tuh. betul, betul. Oh, di satu kecamatan orang di sini sukanya sayur apa sih? Iya. Oh, misalkan bayam, sawi hijau, Iya. kol, ya sudah itu aja yang kita perbanyak kan. Iya, betul. Gitu. Wih, sukanya ikan apa? Kan lain-lain tuh Iya, tiap iya, daerah, iya, betul nggak? betul, Ada betul. satu daerah saya datang dia nggak doyan ikan lele. Iya, Ya iya. jangan melihara lele gitu kan. Tapi kalau ikan mas, ikan mujair dia doyan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya bisa dipetakan Indonesia tuh luas banget lah. Betul, betul. Seperti itu menurut Kalau saya. ada konflik-konflik global nih nggak mungkin udah ada ancang-ancang krisis pangan ya. Betul. Karena kita sebenarnya bisa mandiri Oh, dengan bisa. itu Tanahnya masyarakat kita luas. gitu. Iya. Tanahnya luas, orangnya bejibun. Iya. Kita punya 280 juta orang. Betul, betul. Lalu kita punya bonus demografi. Oke. Anak mudanya lebih banyak daripada orang tuanya. Oke. Apalagi yang kurang? Iya. Lalu kita ada di sebuah negeri yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Kenapa? Cuman punya 3 musim. Hujan, panas, pancaroba. Peralihan dari panas ke hujan, hujan ke panas. Betul. Selalu ada matahari setiap hari. Iya. Apa yang kurang? Cuman satu. Apa tuh? Konsepnya salah. Iya. Betul, 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 Pak. Aduh, ini benar sebenarnya ini kita ngobrol menurut aku wah ini terkonsep sekali gini obrolan ini benar-benar penting banget buat teman-teman untuk ngedengerin apa yang udah Pak Victor kasih tahu ini karena menurut saya ini memahami konsep bertani ini memang ini adalah bentuk dari perubahan gitu ya. Betul. Obrolan-obrolan seperti ini bisa ngerubah perspektif soal Iya. dunia pertanian gitu. Betul. Nah, juga aku lanjut lagi ke soal ketahanan pangan. Tadi akhirnya kita tuh punya potensi untuk itu. Sangat. Nah, aku juga kemarin baca-baca di One Home Farm itu sendiri, ini mengembangkan metode pertanian yang terintegrasi Ya. dari hulu ke hilir. Betul. Nah, itu gimana sih Pak? Cara sederhananya lagi aja, Ya. supaya berkali-kali nih orang-orang jadinya wah bisa dapat gampang menangkapnya gitu, Pak. Betul. Ya, jadi kita dari hulu ke hilir. Contoh sederhana ya, nanam sayur. Ya. Ya sayurnya bukan dijual ke tengkulak, bukan Oke. dijual ke pasar. Di packaging sendiri, kasih merek sendiri, di delivery sendiri. Kan Betul. hulu ke hilir kan. Iya. Jadi dari yang ditanam, kita yang nanam sampai ke end user. Kita yang Betul. lakukan. Lalu kita nanam apa? Zaitun, stevia, mulberry. Kita bikinin teh celupnya. Kita delivery juga. Jualnya lewat apa? Online. Internet. Iya. Media sosial. Nah, itu kita jual. Buah juga begitu. Umbi juga begitu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita betul-betul kalau nanam itu udah punya konsep. Ini mau dijadiin apa? Iya, betul, betul. Nah, saya lagi konsep. Mau nanam singkong. Ini lagi nanam pisang. Sebanyak mungkin. Mau ngapain nanti nanam singkong, nanam pisang banyak? Ya saya mau bikin keripik singkong. Lalu singkong beku. Iya. Pasta singkong. Jadi saya udah mulai punya konsep. Nggak mau cuma nanam doang. Betul, betul, Jadi betul, harus betul. ada ini mau menghasilkan apa dari tanaman ini. Iya, betul. Saya nanam jahe. Saya buat bandrek sendiri. Saya buat bubuk jahe merah murni Iya. sendiri. Oke, oke. Jualnya pun sendiri. Mungkin orang bilang, wah itu monopoli Pak. Iya. Karena selama ini petani dimonopoli. Cuma disuruh nanam, dibayar murah. Betul, betul. Lalu yang kaya siapa? Setelahnya. Iya. Si petaninya nggak ngalami kesejahteraan. Nah, kita balik sekarang. Petaninya memonopoli. Betul, betul. Percaya nggak betul. nanti kalau suatu kali harga kangkung bisa mungkin seharga emas. Iya. Kenapa? Kalau udah nggak ada makanan apa kan? Orang juga rela kan? Gitu. Betul, betul, betul. Ya sekarang aja siapa yang nyangka kan? Iya. Beras sudah 15.000. Iya. Nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka, bener. Gitu. Nah, 11.000 loh sekarang 1 liter ya, Pak. betul. Bener-bener. Emang dari obrolan kali ini emang kayaknya jargon sesuai sama baju ya. Orang bangga jadi petani itu emang harus semangat itu emang wah bener banget Pak. Jadi petani itu aduh sekarang nih emang harus dirubah nih konsep dan polanya tuh. Nah sekarang aku juga
mau nanya, karena ketika kita ngobrolin soal hal-hal yang hari ini kita obrolin ya Pak, nggak cukup rasanya kita ngobrolin cuman sebatas 40 sampai 1 jam gitu. Betul. Dengan metode atau konsep-konsep yang menurut aku ini perlu ada pengembangan gitu, perlu ada Ya, pelatihan gitu. Nah, aku juga ngelihat di One Home Farm itu sendiri juga ngebuka pelatihan untuk betul. petani-petani yang ingin belajar dengan konsep perkebunan Betul. yang sustain gitu. Iya, Nah, ini nih apa sih Pak, pelatihannya itu gimana sih? Proses iya. pendaftarannya itu gimana gitu? Sampai apa sih visi dan misinya gitu? Itu sih Pak, Ya, kan tadi saya cerita di awal, iya. waktu saya semangat jadi petani, saya ikut training kan, bayar satu training 1,5, dua Iya, koma lima juta itu. iya, Tapi pulang nggak dapat apa-apa iya. gitu. Cuma disuruh beli benih, Iya, suruh betul. beli bibit gitu kan. Jadi saya itu merasa waktu saya mulai ya punya sedikit ilmu lah Iya, dari dunia pertanian, dari hasil saya riset sendiri, belajar sendiri ya learning by doing iya, lah. iya. Saya tuh pengen berbagi gitu. Cuman waktu saya berbagi kalau gratisan, orang juga nganggapnya itu sepele. Iya. Nah, jadi saya juga satu sisi gini, nggak mau bikin training yang mahal, tapi saya juga nggak mau gratisin. Iya, iya. Karena sesuatu yang gratis itu dianggap, ya gimana gitu, dianggapnya kurang berharga kan. Iya, betul, betul, Oh ya betul. kan, kalau kita bikin Zoom gratis, itu muka orangnya nggak kita tahu. Iya, iya. Dia lagi tidur apa denger juga nggak tahu Iya, gitu, nggak betul. serius gitu. Iya, iya. Tapi kalau berbayar kan, dia sudah mengeluarkan effort untuk membayar. Betul, betul, Iya kan, artinya dia akan bersungguh-sungguh ya. Jadi betul. saya buatlah training, one day training. Iya, Jadi iya, satu iya. hari itu saya buka-bukaan lah dapur. Iya. Dapurnya One Home itu hidup dari mana, ngitungnya bagaimana, manajemennya seperti apa, yang Oke, ditanam apa, oke, distribusinya gimana. Jadi saya ngajarin di dalam kelas itu bukan nanam. oke. Karena kalau nanam tinggal ngulik aja. Iya, Di internet banyak mau iya, nanam iya. apa aja ada kan. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi saya lebih mengajarkan tentang bagaimana membuat branding. Oke. Bagaimana membuat packaging, Iya, betul. ya bagaimana marketingnya. Jadi Oke, 3 sekalian ini. semuanya jadinya. Betul, diajarin di Oke, situ. oke. Bayarnya cuma 150.000 150.000 seharian, sehari. dikasih makan, ada coachingnya setelah itu. Oke. Gimana? Murah nggak menurut Mas? Murah sih 150.000. Ah, 150.000 dapat makan, ya seharian belajar di One Home. Iya, Lalu setelah itu nggak ditinggalin, iya, iya. di coaching. Di coaching. Kita ada interaksi di grup kita khusus. Oke, Saya pun bersedia datang ke kebun mereka, oke, melakukan pendampingan. oke. Wah, kok mau begitu? Iya, karena saya pengen lihat petani maju. Saya Betul, ingin lihat betul. Indonesia itu bisa berhasil kembali jadi negara agraris. Itu. Nah, Wow, makanya kita buat. Nah, teman memang kita buat sekarang cuma sebulan sekali. sebulan sekali itu. Iya. Nah, Oke. jadi kita buat sebulan sekali. Tapi saya tetap mengharapkan onsite. Iya. Karena kalau online itu orang nggak bisa lihat. Iya, iya, betul. Kalau dia datang ke sini kan dia langsung lihat tuh. Iya, iya. Satu kali waktu kita bikin training, itu orang datang langsung dia keliling kebun, dia langsung bilang, waduh gak kepikiran. Jadi dia belum mulai training, dia udah dapat ilmu. Iya, oke. Karena ada banyak yang dia gak kepikiran. Iya, iya, Pas betul, dia betul. di sini, dia mulai, kenapa ya saya gak kepikiran dulu begitu. Contoh, saya bikin bedengan dari Iya. ban bekas, dari batang-batang pisang yang Oke, rubuh. iya, iya, iya. Mereka pikir, iya ya, di kebun saya banyak saya buang-buang. Iya. Saya bikin media tanam dari batang-batang pisang, dari daun-daun pisang yang kering. Orang nggak kepikiran. Iya. Nah, itulah ketika mereka datang, mereka punya banyak, akhirnya mereka bilang, wih, di kebun saya punya banyak kekayaan. Tapi Dia akan saya, tersadarkan ya? betul, saya Oke. telantarkan gitu. Iya, betul, betul. Nah, itulah yang akhirnya kita buat One Home itu buat training sebulan Oke. 1 kali. Kita buka ya memang karena ada teman-teman dari luar kota, tetap Oke. kita buka Zoom online-nya. Iya. Gitu. Kalau kebanyakan nih angka usia yang ikutan pelatihan ini kebanyakan itu gimana ya Pak dari relatif umurnya gitu? Karena kan kalau kita ngelihat nih di 2030 ini Indonesia nih
diproyeksikan mempunyai angka produktif gitu. Iya, Anak-anak betul. muda yang sekarang ini 2030 tuh akan produktif Betul. gitu kan. Dan ini menjadi satu hal yang mungkin menjadi PR kita bersama gitu Iya. untuk mengangkat produktivitas mereka gitu. Betul. Nah, dengan pelatihan ini nih gimana sih Pak angka relatif orang-orangnya tuh gitu? Apakah Iya. anak-anak muda juga banyak di sini gitu yang Betul. ikut pelatihan atau gimana? Sekarang justru animo orang muda lebih banyak Waduh. dibanding orang Oke. tua. Jadi Oke. kita mendapati sekarang keluarga muda dan anak muda Oke. banyak mulai ikut training, dan bukan cuma ikut Oke. training. Kalau ikut training kan di mana-mana banyak ya. Iya, betul. Nah, tapi dipraktekin nggak gitu Iya, kan? iya, Buka iya. Nah, di sini kita bersyukurnya mereka yang datang training, mereka praktek. Iya. Di rumah mereka ada yang praktek, mereka ternyata punya apa itu namanya warisan. Iya. Orang tuanya meninggal lalu ngasih warisan ada 1000 meter. Waduh. Udah kita coaching untuk itu jadi farming Oke. gitu, dan akhirnya dia berhasil gitu, Oke. punya produk sendiri. Oke. Lalu mulai bisa juga membuka lapangan kerja. Oke. Ya kan dia Iya. nggak mungkin kerja sendiri. Iya, benar. Akhirnya dia buka. Ya kalau bayangin kalau setiap kecamatan ya kan membuka peluang untuk orang kerja di pertanian, Iya. 2-3 orang Iya. di satu farm. Iya. Kayaknya kan angka pengangguran pasti berkurang drastis Iya, itu iya, kalau di iya. seluruh Indonesia kita lakukan secara masif. Iya, betul. Gitu. Karena banyak sekali hal yang bisa dikelola di dalam pertanian itu sendiri Betul. gitu ya. Dan juga perlu membutuhkan sumber daya manusia juga Iya. di situ gitu. Sehingga angka produktivitasnya tuh bisa kita gunakan di tahun 2030 itu harus dari sekarang gitu ya. Betul. Wah, ini benar-benar obrolannya sangat-sangat menarik sekali sih, Iya. Pak. Tapi sebelum ada di penghujung pertanyaan nih, aku juga mau ngajak teman-teman juga untuk mau kepoin Instagram dari One Home Farm. Mungkin di situ juga bisa kelihatan ya Pak ya, pelatihannya kapan dibuka, Iya. pendaftarannya, dan mungkin teman-teman ada yang tertarik gitu untuk Iya. belajar soal pertanian gitu yang lebih sustain, yang Iya. lebih keren gitu, sehingga kita ini bisa menjadi bangga menjadi Betul. petani gitu ya Pak Iya. ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sih Pak. Ini sebenarnya ini pertanyaan yang emang sering aku sampaikan ke narasumber-narasumber juga gitu. Nah, pertanyaan ini kalau misalkan Bapak diasingkan gitu. Karena tadi tiba-tiba misalkan menyuarakan kayak gini-gini, pemerintah nggak suka nih Pak, akhirnya Iya. dipenjarakan atau diasingkan nih Pak gitu. Atau kira-kira ada krisis iklim gitu. Nah, aku kasih 3 buku apa nih yang misalkan yang bisa Bapak bawa gitu dalam 3 buku itu di dalam masa pengasingan itu, Pak? Ya, yang buku pertama yang saya bawa pasti buku kitab suci. Kitab suci, betul sekali. Karena kan biar bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya itu adalah Betul. prioritas Oke, gitu betul. ya. Nah, buku kedua itu ada satu buku yang saya baca yang mengubahkan hidup saya. Judulnya itu Pola Membangun Hidup yang Akurat. Pola membangun Jadi hidup. kenapa banyak orang hidup dalam masalah karena hidupnya itu nggak akurat. Oke. Contoh yang paling sederhana gini, kenapa sih orang bisa sakit? Iya. Kan bukan tiba-tiba orang sakit kan? Ya pasti dia hidupnya nggak bener. Iya. Begadangan, ya kan? Iya. Mabuk-mabukan, Tuh. ngerokok kayak kereta api. Kan pasti otomatis badannya sakit lama-lama. Iya. Iya kan? Nah jadi, tapi kalau dia jaga badannya gimana? Ya pasti sehat. Iya. Gitu. Nah jadi Pola Membangun Hidup yang Akurat itu buku yang mengubahkan hidup saya. Oke. Lalu yang ketiga itu, buku yang akan saya bawa itu adalah Rich Dad Poor Dad. Oke. Karena seorang ayah yang kaya mengajarkan anaknya itu berbeda dengan seorang ayah yang miskin. Oke. Jadi saya kan mau mengajar orang. Iya. Supaya orang berhasil. Iya. Ya saya berarti harus memastikan kan. Jadi ini 3 buku inilah yang akan saya bawa. Betul. Dicatat tuh buku-buku yang udah disampaikan tadi untuk jadi bahan bacaan kalian semua. Nah, terakhir harapan juga doa gitu buat temen-temen di luar sana yang ngeliat di podcast kita kali ini, Pak. Juga khususnya untuk temen-temen Worktifam kita sendiri gitu nih. Kita memang berangkat juga ketika datang ke One Home Farm ini, kita ngelihat ini adalah bagian dari mimpi kita gitu. Soal bagaimana sih cara kita membangun ekosistem kehidupan secara berkomunitas gitu.
ataupun secara individu Iya. untuk anak-anak muda di sana gitu. Harapannya gimana Ya. gitu, Pak? Saya harapannya adalah mendorong supaya anak muda jangan takut masuk ke dunia pertanian. Oke. Karena tadi pertanian itu luas, ya tidak melulu hanya bersoal bercocok tanam Iya, menanam, betul. tapi kita juga bisa menciptakan produk turunan. Iya. Ya kita juga bisa menolong para petani. Iya. Iya kan? Betul. Menolong para petani. Misalkan kalau kita seorang IT, kita seorang bisa membuat aplikasi dan sebagainya, itu kan Betul. penting. Sama seperti kalian bisa membuat podcast-podcast. Ini Iya. kan menolong orang, mengedukasi ya masyarakat yang ada. Jadi saya pikir pertanian itu tidak sekedar hanya menggali tanah dan memasukkan pohon ke dalam tanah, gitu, tapi Betul. luas sekali. Luas Jadi sekali. saya mendorong anak muda jangan takut Oke. bahwa ini adalah masa depan. Kenapa? Ya tadi, manusia tidak akan makan uang sampai kapanpun. Iya. Laptop, gadgetmu tidak akan mungkin disayur dan dijadiin lodeh. Iya. Tetap butuh sayur. Siap. Ya tetap butuh bahan pangan. Nah, kalau kita bergerak ke dunia yang lain, itu udah bukan lagi dunia yang bisa memberi kita kehidupan. Kenapa? Persaingannya terlalu banyak. Oke. Sementara pertanian itu persaingannya kecil. Oke. Kita punya 280 juta orang yang perlu kita kasih makan tiap hari. Iya. Petani mudanya cuma di angka 2-3 juta orang. Oke. Ya kan? Bandingkan kalau dengan sektor perbankan. Iya, betul. Ya kan? Berebutan kita. Iya. Malah banyak yang nganggur. Iya, betul. Tapi kalau di pertanian, kita bisa sukses. Kita bisa berhasil. Kenapa? 280 juta orang menggantungkan hidupnya terhadap 3 juta orang di negeri ini. Jadi kalau kita bisa nanam yang pas, konsepnya bagus, lahannya strategis, cara pemasarannya oke, brandingnya bagus, Oke. packagingnya bagus, Iya. berhasil. Contohnya di kebun ini. Kebun ini jadi kebun wisata. Oke. Kenapa kok jadi kebun wisata? Ya padahal kan ini sebenarnya kebun pertanian. Iya. Ya gara-gara orang datang, lihat rapi, Iya. bisa duduk-duduk. Akhirnya orang bilang, Pak boleh nggak saya sekeluarga besar makan di sini, hangout di sini? Ya bisa. Iya. Jadi penghasilan lagi kan? Iya. Jadi sebetulnya menurut saya ya, ini tuh luar biasa. Makanya saya punya sebuah asa, harapan dan doa bahwa lewat One Home Farm ini kita ingin bangkitkan 1 juta petani yang sejahtera Oke. buat Indonesia. Lalu kita berharap di 2045 itu betul-betul kesampaian bahwa Indonesia itu jadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Oke. Kita yang ngasih makan, bukan yang import. Iya. Tapi kita yang ngirim bahan pangan ke seluruh dunia. Betul, betul. Karena kita punya jutaan lahan nganggur, lahan tidur di Indonesia ini. Jadi saya dorong, ayo anak muda. Walau nggak tahu caranya gimana, ayo datanglah ke sini main-main. Ya kita tukar pikiran, Iya. kita belajar. Saya bersedia buka dapur lah. Iya. Ya karena saya nggak takut di copy paste. Iya. Kenapa? Karena rezeki Tuhan yang ngatur. Betul, Gitu. betul. Iya. Buat anak-anak muda, jangan takut pokoknya ya Pak ya. Jangan Betul. takut untuk mau belajar soal dunia pertanian. Karena ini penting sekali untuk kita pelajari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya itu Pak. Wah, saya juga jadi ikut semangat Pak. Tapi sayang banget podcast kali ini kita harus selesaikan juga. Mudah-mudahan silaturahmi itu bisa tetap kita jaga Pak. Amin. Dengan pertemuan-pertemuan secara langsung di luar dari kamera ini akan lebih besar sebenarnya gitu Boleh. obrolan-obrolannya. Dan buat anak-anak muda juga, kalian yang ingin berkunjung sekali lagi tinggal kalian cek juga di Instagram One Home Farm. Kalian bisa banyak belajar di sini juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas jamuan teh zaitun yang udah Bapak kasih, juga atas ketersediaan tempat yang udah diberikan buat teman-teman Waktifam. Pak Victor sehat-sehat pokoknya. Amin. Terima kasih banyak sekali. Dengan Oke. senang hati. Itu dia podcast kali ini yang udah kita obrolkan. Sangat menarik sekali dan kita tunggu kelanjutan podcast Tifam, podcast dari kebun.